Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau terus memberkati kami dengan firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu, berbicaralah bagi kami, singkapkanlah firman-Mu bagi kami. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk menangkap setiap suara Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan 2 Timotius pada pasal yang ketiga, ayat yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan merontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pencinta Klavus yang diberkati oleh Tuhan, ketika manusia itu mengalami masa-masa sukar di dalam kehidupannya, terkadang dia memiliki kehidupan yang jauh daripada Tuhan. Artinya ketika masa sukar itu menekan kehidupan manusia, maka manusia itu dia akan hidup mengasihi dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu seperti saya katakan kepada kita, marilah kita membangun hidup kita terus dengan Tuhan, bertumbuh dewasa di dalam kehidupan rohani, sehingga masa-masa sukar tidak membuat kita memiliki kehidupan yang jauh daripada Tuhan. Ayat 2 sampai ayat 3 pembacaan firman Tuhan kita ini menunjukkan kehidupan manusia yang ketika mengalami masa-masa sukar, pasti mereka akan menjadi seperti ini. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar di dalam seluruh kehidupan kita untuk terus membangun kehidupan kita di dalam Tuhan. Artinya kehidupan rohani kita harus semakin kita bangun, memiliki pengenalan akan Yesus Kristus, sehingga masa sukar itu tidak akan pernah mengubah kehidupan setiap kita. Nah, oleh karena itu pencinta Klavus yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa Allah tidak merancang hidup saudara dan saya untuk ada dalam kesusahan. Allah tidak merancang kehidupan kita untuk ada dalam penderitaan, tetapi rancangannya bagi kita yaitu untuk berkuasa dan memerintah. Karenanya Dia menciptakan dan menjadikan saudara dan saya serupa dan segambar dengannya. Tujuannya supaya kita berkuasa dan memerintah di bumi ini. Nah, oleh karena itu, kalau kita berkuasa dan memerintah di bumi ini, maka saya percaya masa sukar yang kita alami, kita akan mampu untuk mengubah kehidupan masa sukar itu di dalam kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik. Nah, ada banyak orang percaya, katakan percaya kepada Yesus, tetapi dia tidak punya kemampuan untuk bagaimana dia bisa keluar dari masa-masa sukarnya. Dia tidak tahu bagaimana dia harus melakukan sesuatu yang baik di tengah-tengah masa sukar. Nah, ini terjadi karena ada banyak orang percaya tidak pernah membangun hidupnya untuk bertumbuh secara dewasa di dalam rohani kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu saya mengajak saudara lewat bagian kebenaran firman Tuhan saat ini, tipe-tipe yang dikatakan ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat, tipe-tipe manusia seperti ini, pastikan jangan ada di dalam kehidupan kita. Masa sukar di dalam hidup kita pasti kita akan alami, tapi baiklah kita mampu untuk keluar dari masa-masa sukar kita. Kita mampu untuk menghadapi masa-masa sukar ini dengan memiliki kekuatan daripada Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara dan saya harus belajar untuk bagaimana kita menyentuh alam rohaninya Tuhan. Sehingga ketika kita bisa menyentuh alam rohaninya Tuhan, saya percaya masa sukar tidak akan pernah membawa hidup kita untuk terjadi seperti di ayatnya yang kedua, ayatnya yang ketiga, dan ayatnya yang keempat. Nah, oleh karena itu saya ingin ajak saudara lewat bagian kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa menyentuh alam rohaninya Tuhan. Saudara dan saya harus membangun hidup kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita harus tahu bahwa kekuatan itu ada pada Tuhan. Kita harus tahu bahwa Tuhan adalah jalan kehidupan kita. Pengenalan kita, pengetahuan kita itulah yang membuat saudara dan saya mampu untuk memiliki kekuatan
berjalan melewati masa-masa sukar di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu mari kita belajar dalam hidup kita. Sentuh alam rohaninya Tuhan. Ada satu kehidupan alam rohani yang disiapkan Tuhan bagi saudara dan saya. Dia selalu mau kita harus sampai di sana. Kita harus masuk di sana dan mengalami alam rohaninya Tuhan itu. Nah, oleh karena itu, mari kita bangun hidup kita terus dengan Tuhan. Saya percaya kalau kita bisa masuk pada dimensi rohani Tuhan yang telah Tuhan siapkan bagi hidup saudara dan saya, maka ketika kita bisa menyentuh dimensi rohani itu, maka saudara dan saya tidak akan pernah diubah kehidupan kita ketika kita berhadapan atau menghadapi masa-masa sukar dalam hidup kita. Biarlah Tuhan Yesus akan menolong saudara dan saya, memampukan kita untuk terus punya kerinduan membangun hidup di dalam Tuhan. Karena ada dimensi Tuhan yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Dimensi alam rohaninya Tuhan, Dia mau kita ada di sana. Dia mau kita menyentuhnya. Dia mau kita harus mengalaminya dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita, Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa mengalami alam rohaninya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami rindu ketika kami bisa menyentuh dimensi rohaninya Tuhan, maka hal-hal masa sukar ini tidak akan pernah mengubah kehidupan kami. Tolong kami ya Roh Kudus, firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.